Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Clara Putri Albeliano, mahasiswi keperawatan dari Universitas Dr. Subandi. Jadi di sini saya ingin melakukan penyuluhan terkait edukasi keluarga berencana atau KB. Ini Ibu untuk posternya bisa dibaca ya Ibu ya. Tujuan penyuluhan ini adalah agar Ibu mengetahui apa itu KB, kemudian apa saja manfaatnya dan jenis-jenis KB-nya itu apa saja, dan juga Ibu bisa mengetahui apa yang tepat untuk pemilihan metode KB, begitu Ibu. Untuk waktunya sekitar 10 menit, apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia Mbak. Baik Ibu. Untuk keluarga berencana atau KB itu adalah upaya untuk mengatur jumlah anak dan jarak kehamilan dengan menggunakan metode kontrasepsi. Nah, tujuan KB sendiri yang pertama adalah mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Kemudian yang kedua, mengatur jarak kehamilan. Yang ketiga, menjaga kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir adalah mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Nah, di sini ada manfaat KB-nya Ibu. Yang pertama bagi perempuan itu untuk menjaga kesehatan reproduksi agar tidak tertular dengan infeksi menular seksual itu. Yang kedua, mengurangi risiko kehamilan yang terlalu dekat. Jika ibu tidak ingin mempunyai anak dengan jarak yang dekat itu. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan untuk merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan masa depan. Nah, manfaat KB yang kedua ini bagi keluarga yang pertama adalah ekonomi lebih terencana, kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan memberikan perhatian yang optimal kepada setiap anak. Jadi, setiap anak tidak kekurangan perhatian dari orang tuanya, begitu Ibu. Berarti KB itu bukan hanya untuk menunda kehamilan ya Mbak? Iya, bukan untuk menunda kehamilan saja Ibu, itu juga masih banyak banget manfaat dari KB yang sudah saya jelaskan. Jadi di sini juga ada jenis-jenis KB dengan beberapa metode KB Ibu. Yang pertama metode hormonal. Di sini ada jenis KB-nya itu dengan pil KB. Nah, pil KB ini diminum setiap hari pada waktu yang sama. Dan penggunaan pil KB ini efektif jika digunakan secara teratur. Tetapi ada efek sampingnya seperti mual, flek, kemudian haid tidak teratur, dan nyeri pada payudara ibu. Nah, untuk jenis metode hormonal yang kedua ini adalah suntik KB. Nah, suntik KB ini mudah Ibu, praktis dan efektif. Tetapi penggunaannya itu dilakukan setiap 1 atau 3 bulan. Nah, efek sampingnya itu seperti haid tidak teratur, kemudian berat badan bertambah, seperti itu. Yang ketiga ini ada implan atau susu. Nah, ini dipasang di bagian bawah kulit lengan di sini Ibu. Nah, ini biasanya penggunaannya itu efektif selama 3 sampai 5 tahun. Dan biasanya itu dipasang dan dilepas oleh tenaga kesehatan. Jadi tidak boleh dilepas pasang sendiri begitu Ibu. Nah, yang kedua ini metode non hormonal. Ada kondom. Nah, kondom ini digunakan setiap ibu dan suami berhubungan seksual. Kemudian yang kedua itu untuk mencegah kehamilan dan membantu melindungi dari infeksi menular seksual. Tetapi kalau kondom ini tidak disarankan paling utama ya Ibu ya, karena kondom ini masih bisa untuk tidak mencegah kehamilan terjadi begitu Ibu. Yang kedua ini ada IUD atau spiral. Biasanya ini dipasang di dalam rahim ibu. Biasanya efektif selama 5 sampai 10 tahun dan dipasang lepas oleh tenaga kesehatan begitu Ibu. Yang terakhir ini ada metode permanen. Nah, metode permanen ini ada 2. Yang pertama ada tubektomi, yang kedua ada vasektomi. Mbak mau tanya ini ya, KB apa yang bagus? Untuk pemilihan KB itu harus disesuaikan dengan kebutuhan ibu sendiri. Ini biasanya disesuaikan dengan yang pertama usianya, kemudian kondisi kesehatan, yang ketiga rencana memiliki anak, yang keempat kenyamanan penggunaan, kemudian yang 5 ini efek samping yang mungkin muncul pada ibu, yang terakhir adalah konsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi ibu bisa memilih pilihan KB ini sesuai dengan kebutuhan ibu dengan
konsultasi dengan tenaga kesehatan, begitu Ibu. Oh iya iya. Tapi juga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa semua KB itu menyebabkan mandul. Kemudian KB itu berbahaya untuk semua perempuan dan kondom itu hanya untuk mencegah kehamilan. Itu semua mitos ya Ibu ya, karena faktanya itu kesuburan itu umumnya akan kembali setelah penggunaan KB dihentikan sesuai jenis kontrasepsinya. Kemudian KB itu aman digunakan apabila dipilih sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan dan atas anjuran tenaga kesehatan. Dan juga kondom ini juga dapat membantu melindungi dari infeksi menular seksual, begitu Ibu. Jadi untuk kesimpulannya itu, KB membantu merencanakan kehamilan secara sehat. Dan juga banyak metode KB yang dapat digunakan dengan aman dan efektif. Dan juga pilihan metode KB ini bisa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Ibu dengan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum menentukan pilihan metode kontrasepsinya. Bagaimana Ibu? Apakah sudah paham dengan terkait keluarga berencana atau KB? Iya, Mbak, sudah paham, sudah ngerti. Baik Ibu, jika Ibu sudah mengerti, saya ingin bertanya, mungkin apa saja jenis-jenis KB dari metode hormonal? Itu pil KB, terus suntik KB, dan implan ya Mbak? Ya, betul Ibu. Terus untuk ini Ibu, apa sih manfaat dari penggunaan KB sendiri? Itu, Mbak, untuk menjaga kesehatan reproduksi, mengurangi risiko kehamilan, dan memberikan kesempatan untuk merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan masa depan. Baik Ibu, jawabannya semuanya benar ya Ibu ya. Berarti Ibu sudah benar-benar paham terkait keluarga berencana atau KB. Kalau begitu, untuk selanjutnya Ibu bisa memilih metode KB sesuai dengan kondisi kebutuhan Ibu ya, dengan konsultasi ke tenaga kesehatan. Kalau begitu, terima kasih Ibu atas waktunya dan kerjasamanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama Ibu.